Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali pada materi di bab 4 kelas 8 yaitu persamaan garis lurus. Nah, di sini yang akan saya bahas ada beberapa pembahasan tentang gradien dan juga tentang cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, yang pertama ini adalah gradien garis yang sejajar. Nah, perhatikan gambar. Nah, di sini ada salib sumbu, kemudian ada koordinat-koordinat, yaitu ada koordinat sumbu X dan koordinat sumbu Y yang sudah saya tandai. Kemudian ada titik A, yaitu terletak di negatif 6,0. Kemudian titik B di negatif 3,5. Nah, kemudian kedua titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis K. Kemudian berikutnya ada titik C di negatif 3, negatif 5. Kemudian titik D di negatif 2,2. Kemudian kita hubungkan juga titik C dan titik D sehingga membentuk garis L. Nah, gradien kedua garis K dan L yang sejajar dapat dicari dengan menggunakan rumus Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2 atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kemudian gradien garis K itu sama dengan MAB atau gradien garis AB. Garis melalui titik A negatif 6,0 dan B negatif 3,5 sehingga diperoleh X1-nya, ini untuk titik A ya, X1 sama dengan negatif 6, X2 sama dengan negatif 3. Nah, ini X1 ini punyanya titik A, X2 ini punyanya titik B. Kemudian Y1 itu 0, kita lihat dari titik A-nya itu Y-nya adalah 0. Yang ini ya. Y-nya adalah 0, kemudian Y2-nya itu 5. Yang ini, punyanya titik B. Kemudian kita substitusi X1, X2, Y1, Y2 ke rumus yang sudah ditampilkan tadi, yaitu Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Maka Y1-nya adalah 0, Y2-nya adalah 5, berarti 0 dikurang 5, kemudian per negatif 6 dikurang negatif 3. Maka kita peroleh negatif 5 per negatif 6 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 5 per negatif 3. Kita sederhanakan, kita ubah jadi bentuk pecahan campuran menjadi 1, 2 per 3. Jadi ini adalah gradien garis AB. Nah, sekarang bagaimana kalau gradien yang untuk garis L atau gradien dari CD? Nah, gradien garis L itu sama dengan MCD atau gradien CD. Garis melalui titik C, negatif 5, negatif 3, dan D, negatif 2,2. Sehingga diperoleh X1 sama dengan negatif 5, X2 sama dengan negatif 2. Kemudian Y1-nya sama dengan negatif 3, dan Y2-nya sama dengan 2. Kita gunakan rumus yang sama, yaitu Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Maka kita peroleh negatif 2 dikurang 2, karena Y1-nya itu negatif 3, Y2-nya itu 2. Kemudian per negatif 5 dikurang negatif 2. Maka kita peroleh negatif 5 per negatif 5 ditambah 2, sama dengan negatif 5 per negatif 3. Kita sederhanakan, kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran, maka kita peroleh hasilnya 1, 2 per 3. Nah, ternyata garis-garis yang sejajar, jadi kalau seperti yang gambar tadi, garis K dan garis L itu sejajar, memiliki gradien yang sama, atau jika garis-garis yang memiliki gradien sama, seperti garis K dan garis L, ternyata gradiennya itu sama, yaitu 1, 2 per 3, yang garis L-nya juga 1, 2 per 3. Maka dapat disimpulkan bahwa garis-garis tersebut adalah garis-garis yang sejajar seperti itu.
Nah, jadi kalau kalian bertemu soal yang bunyinya ada disebutkan garis-garis tersebut sejajar, maka sudah bisa dipastikan bahwa gradiennya itu sama. Jadi kalian cukup mencari satu gradien saja dari salah satu garis, maka garis yang lainnya itu pasti gradiennya juga sama. Seperti itu ya. Kemudian gradien garis yang saling tegak lurus. Kalau yang tadi sejajar, sekarang masuk ke bagian yang tegak lurus. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada salib sumbu yang sudah saya tandai absis serta ordinatnya. Kemudian ada titik A yaitu 4,2 dan titik B negatif 2,4. Dari titik pangkal atau dari titik O, saya tarik garis ke titik A. Kemudian saya tarik garis juga dari titik O ke titik B, sehingga memperoleh garis L. Nah, garis K dan garis L itu merupakan garis yang tegak lurus. Kalau kalian gambar manual dengan skala yang sesuai atau skala yang tepat, maka garis ini pasti tegak lurus. Nah, kita cari terlebih dahulu gradien dari garis K, yaitu MOA. Kenapa MOA? Karena garis K tersebut melalui titik pusat atau titik pangkal dan juga melalui titik A. Maka kita peroleh yaitu YA per XA. Yaitu ordinat dari titik A per absis dari titik A atau garis yang horizontal bagi yang vertikal. Maka kita peroleh 2 per 4. Dan kita sederhanakan hasilnya adalah 1 per 2. Nah, kemudian kalau yang garis L, maka gradiennya adalah MOB. Karena melalui titik O atau titik pangkal dan juga melalui titik B garisnya itu. Maka YB gradiennya kita peroleh dengan YB per XB. Titik Y-nya dibagi titik X-nya. Maka hasilnya adalah 4 per negatif 2. Kita sederhanakan, kita bagi 4 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Nah, sekarang perhatikan. Jika kita kalikan MK atau gradien garis K, kita kalikan dengan gradien garis L, sama dengan 1 per 2 dikali negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, dari hasil kali tersebut, ternyata jika gradiennya tegak lurus, jika kedua garis itu tegak lurus, maka bisa dipastikan hasil kalinya adalah negatif 1. Jadi kalau ada soal yang disebutkan garis tersebut tegak lurus, kedua garis tersebut tegak lurus, maka ketika kalian menentukan gradiennya itu jika dikalikan hasilnya harus negatif 1. Nah, kalau hasilnya bukan negatif 1, berarti garis tersebut tidak tegak lurus. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu persamaan garis lurus. Nah, yang pertama yaitu dalam bentuk Y sama dengan MX. Nah, jika gradien garis itu sama dengan M, dan garis tersebut melalui titik pangkal atau titik 0,0, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Perhatikan gambar di samping. Nah, jadi di sini ada titik A, yaitu 3,2. Saya tarik garis dari titik pangkal melalui titik A, yaitu garis G. Nah, garis G pada gambar di samping melalui titik pangkal, koordinat di titik A, 3,2. Sehingga garis G memenuhi persamaan Y sama dengan MX. Nah, jadi kalau kalian menemukan soal yang diketahui garis tersebut melalui titik pangkal dan diketahui satu titik, maka persamaannya yaitu Y sama dengan MX. Nah, gradien garis G sama dengan MG. Nah, gradiennya adalah 2 per 3.
Jadi persamaan garis G adalah Y sama dengan 2 per 3X. Jadi terlebih dahulu kalian cari dulu gradien dari garis tersebut. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C memiliki gradien M dan melalui titik 0, C. Nah, kalau yang pertama tadi itu melalui titik 0,0, kalau yang ini melalui titik 0, C. Nah, C ini bisa bermacam-macam bilangan, bisa saja 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, titik 0, C itu adalah titik potong garis Y sama dengan MX ditambah C terhadap sumbu Y. Jadi otomatis jika ada soal yang menuliskan Y sama dengan MX ditambah C persamaannya, maka itu dipastikan ada melalui titik 0, C. Nah, C ini terletak di sumbu Y. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kalian perhatikan hubungan antara persamaan garis, gradien di titik potong dengan sumbu Y. Nah, yang pertama yaitu persamaannya Y sama dengan 3 per 4X. Nah, gradiennya kan berarti 3 per 4. Nah, karena tidak ada C-nya, berarti titik potongnya itu melalui 0,0. Nah, persamaan yang pertama ini sama seperti di slide sebelumnya, yaitu Y sama dengan MX. Berarti M-nya itu adalah 3 per 4, yang artinya gradiennya adalah 3 per 4, sehingga titik potongnya adalah 0,0. Kemudian berikutnya, Y sama dengan 3 per 5X ditambah 5. Gradiennya adalah 3 per 5. Sehingga titik potongnya adalah 0,5. Jadi kita bisa lihat C-nya berapa, maka kita peroleh titik potongnya adalah 0,5. Selama bentuk persamaan garisnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Jadi kalau misalnya bentuk persamaannya seperti ini, jika ditanyakan berapa titik potongnya, kalian bisa lihat C-nya berapa. Nah, jadi C yang ada di persamaan itu merupakan titik perpotongan garisnya terhadap sumbu Y, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sama dengan Y sama dengan 2 per 3X dikurang 2. Berarti gradiennya adalah 2 per 3. Nah, dari sini kita lihat titik C-nya ternyata negatif 2. Berarti titik potongnya adalah 0, negatif 2. Jadi, seperti itu persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, di sini ada contoh 1. Yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, dan bergradien 5. Nah, di sini kalian ingat kembali persamaan yang bagaimana yang melalui titik 0,0 dan di gradiennya diketahui. Jadi persamaan garis yang melalui titik 0,0 atau titik pangkal dan gradiennya itu diketahui yaitu Y sama dengan MX. Nah, jadi persamaannya adalah Y sama dengan MX. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5X. Jadi kita tinggal substitusi gradiennya ke persamaan Y sama dengan MX. Seperti itu ya. Itu untuk penyelesaian nomor 1. Sekarang penyelesaian nomor 2. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0, negatif 8 bergradien 6. Nah, nomor 2 ini berarti kita gunakan persamaan yang kedua, yang Y sama dengan MX ditambah C. Kenapa? Karena melalui titik 0, C. 0, C. C-nya bukan 0. Nah, seperti itu ya. Jadi penyelesaiannya, persamaan garis yang melalui titik 0, negatif 8 dan gradiennya diketahui yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jadi kalau persamaan garisnya itu melalui 0, C dan gradiennya itu diketahui, berarti persamaan yang kita gunakan yaitu Y sama dengan MX ditambah C, seperti yang saya bilang tadi. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 6X dikurang 8. Nah, jadi seperti itu ya untuk persamaan garis lurus yang Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX ditambah C. Berikutnya ada persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan memiliki gradien M. Suatu garis yang melalui sembarang titik X1, Y1
dan memiliki gradien M, memiliki persamaan garis, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Nah, berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi, di bagian nomor 3 ini, kalau garis tersebut melalui sembarang titik, nah jadi X1-nya itu, X-nya itu bukan 0, Y-nya juga bukan 0, dan memiliki gradien M, maka persamaan garis yang akan kita gunakan yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Contoh, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 3, -8 dan memiliki gradien 4. Penyelesaian. Nah, dari soal kita dapatkan apa-apa saja yang sudah diketahui, yaitu X1, X1-nya sama dengan 3, kemudian Y1-nya sama dengan -8, dan gradiennya sama dengan 4, atau M sama dengan 4. Nah, berdasarkan soal itu sudah memenuhi syarat untuk mencari persamaan garis yang melalui sembarang titik, yaitu X1, Y1, dan bergradien M. Sehingga persamaan garis yang melalui 3, -8 dan gradiennya itu 4, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang 1. Maka diperoleh Y dikurang -8 sama dengan 4 dikali X dikurang 3. Nah, jadi kita kalikan dulu yang 4 dikali X dikurang 3, maka kita peroleh hasilnya adalah Y ditambah 8 sama dengan 4X dikurang 12. Maka kita peroleh Y sama dengan 4X dikurang 12 dikurang 8. Kita kurangkan konstantanya, maka kita peroleh persamaan garisnya yaitu 4X dikurang 20. Oke, berikutnya yaitu contoh 3. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 12, -8 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 5X ditambah 2Y sama dengan 14. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalian perhatikan jika ada garis yang sejajar. Bukan berarti persamaan garisnya yang kita cari itu yang ini. Tetapi garis yang kita cari itu, garis yang kita cari persamaannya itu, garis yang sejajar dengan garis yang persamaannya 5X ditambah 2Y sama dengan 14. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Dari soal kita dapat yang diketahui yaitu X1 sama dengan 12 dan Y1-nya sama dengan -8. Tetapi gradiennya kita belum tahu. Nah, gradiennya kita belum tahu. Karena garis yang melalui titik 12, -8 itu sejajar dengan garis yang persamaannya 5X ditambah 2Y sama dengan 14, maka kita cari terlebih dahulu gradien garis yang 5X ditambah 2Y sama dengan 14. Kenapa? Karena sama, jadi gradien yang kita cari ini pasti sama dengan garis yang 5X ditambah 2Y sama dengan 14. Nah, kita ubah persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 14 ke bentuk Y sama dengan. Berarti 2Y sama dengan -5X ditambah 14. Kemudian kita ubah, kita bagi kedua ruas dengan 2. Maka kita peroleh Y sama dengan -5/2X ditambah 7. Nah, berarti berapa gradiennya? Sehingga diperoleh gradien M1 sama dengan -5/2. Nah, M1 itu punyanya siapa? M1 itu punyanya 5X ditambah 2Y sama dengan 14. Yang kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan adalah M2. M2 itu gradien garis yang kita cari. Yang kita cari persamaannya ya. Nah, karena sejajar berarti M1 dan M2 itu sama. Berarti gradien garis yang persamaannya kita cari itu memiliki gradien -5/2. Nah, sekarang kita substitusi X1, X2, dan
M2 ke persamaan garis yang melewati satu titik. Dan gradiennya sudah diketahui, berarti Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Maka kita peroleh Y dikurang negatif 8 sama dengan negatif 5/2 dikali X dikurang 12. Y ditambah 8 sama dengan negatif 5/2X ditambah 30. Kemudian kita kurangkan masing-masing ruas dengan 8, maka kita peroleh Y sama dengan negatif 5/2X ditambah 30 dikurang 8. Maka kita peroleh hasilnya adalah Y sama dengan negatif 5/2X ditambah 22. Jadi persamaan garis yang melalui titik 12 dikurang 12 negatif 8 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 5X ditambah 2Y sama dengan 14 adalah Y sama dengan negatif 5/2X ditambah 22. Jadi ini contoh soal jika garisnya sejajar. Berikutnya yaitu contoh 4. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik negatif 18,7 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 3X dikurang 4. Nah, kalau yang tadi soalnya garis yang sejajar, nah sekarang garis yang persamaannya kita cari itu ternyata tegak lurus dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 3X dikurang 4. Nah, diketahui X1-nya itu sama dengan negatif 18. Y1-nya itu sama dengan 7. Nah, kemudian kita cari gradiennya. Gradien garis Y sama dengan 3X dikurang 4 adalah 3. Nah, ingat, kalau dia tegak lurus, berarti M1 dikali M2 hasilnya harus negatif 1. Nah, di sini garis Y sama dengan 3X dikurang 4 itu gradiennya adalah 3. Nah, 3 ini kita anggap sebagai M1. Maka M1 dikali M2 itu hasilnya harus negatif 1. Nah, 3 dikali M2 hasilnya harus negatif 1. Maka M2-nya hasilnya adalah negatif 1/3. Nah, gradien garis yang persamaannya kita cari itu adalah yang M2. Nah, berarti kita substitusi nilai X1, Y1, dan M2 ke persamaan garis lurus yang tadi. Yang Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, yang ini ya. Maka kita peroleh Y dikurang 7 sama dengan negatif 1/3 dikali X dikurang negatif 18. Maka kita peroleh hasilnya adalah Y dikurang 7 sama dengan negatif 1/3X dikurang 6. Nah, itu hasil perkaliannya ya. Negatif 1/3 dikali X. Kemudian negatif 1/3 dikali negatif 18. Maka hasilnya adalah negatif 1/3X dikurang 6. Kemudian masing-masing ruas kita tambah dengan 7. Maka kita peroleh hasilnya adalah Y sama dengan negatif 1/3X dikurang 6 ditambah 7. Maka kita peroleh persamaan garis yang melalui titik negatif 18,7 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 3X dikurang 4 adalah Y sama dengan negatif 1/3X ditambah 1. Nah, jadi itu adalah persamaannya ya yang kita cari. Nah, yang ini. Oke, selanjutnya yaitu persamaan garis yang melalui sebarang titik. X1, Y1, dan X2, Y2. Berarti garis tersebut melalui dua titik yang bukan titik pangkal, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Jadi ada dua titik ya. Nah, suatu garis yang melalui sembarang titik X1, Y1, dan X2, Y2 memiliki persamaan garis sebagai berikut. Nah, jadi kalau kalian bertemu soal yang
meminta kalian untuk mencari persamaan garis yang melalui sebarang titik di X1, Y1 dan X2, Y2, berarti persamaan yang kalian gunakan yaitu adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, contoh. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A 4, negatif 2 dan B negatif 6, negatif 12. Penyelesaian. Nah, dari soal kita peroleh yang diketahui titik A itu adalah 4, negatif 2. Berarti X1-nya sama dengan 4 dan Y1-nya sama dengan negatif 2. Kemudian titik B itu adalah negatif 6, negatif 12. Maka kita peroleh X2-nya yaitu negatif 6 dan Y2-nya sama dengan negatif 12. Kemudian kita substitusi nilai X1, Y1, X2, dan Y2 ke rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, rumus yang mana? Rumus yang ini tadi ya. Nih. Maka kita peroleh Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, setelah kita substitusi, maka diperoleh Y dikurang negatif 2, negatif 12 dikurang negatif 2, kemudian sama dengan X dikurang 4 per negatif 6 dikurang 4. Kita operasikan, maka hasilnya adalah Y ditambah 2 per negatif 10 sama dengan X dikurang 4 per negatif 10. Nah, kemudian kita kalikan silang. Jadi Y ditambah 2 itu kita kalikan negatif 10. Dan negatif 10 kita kalikan dengan X dikurang 4. Maka hasilnya adalah negatif 10 dikali Y ditambah 2 sama dengan negatif 10 dikali X dikurang 4. Maka kita peroleh negatif 10Y dikurang 20 sama dengan negatif 10X ditambah 40. Kita jumlahkan, kita tambahkan masing-masing ruas dengan 20, maka kita peroleh hasilnya adalah negatif 10Y sama dengan negatif 10X ditambah 40 ditambah 20. Hasilnya adalah negatif 10Y ditambah negatif 10Y sama dengan negatif 10X ditambah 60. Kemudian setiap ruas kita bagi dengan negatif 10, maka kita peroleh hasilnya adalah Y sama dengan X dikurang 6. Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik A 4, negatif 2 dan B negatif 6, negatif 12 adalah Y sama dengan negatif 6. Oke, untuk pembahasan materi persamaan garis lurus kali ini cukup sampai di sini. Saya rasa cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.